Halo anak-anak, salam sehat. Hari ini Sir akan memberikan layanan informasi di bidang bimbingan karir. Sir akan menjelaskan secara singkat untuk materi hari ini. Materi hari ini adalah kenali bakatmu, pilih karirmu, dan memahami protokol kesehatan di masa pandemi. Pengertian minat dan bakat. Bakat adalah kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek dibandingkan orang lain, namun hasilnya justru lebih baik. Bakat merupakan potensi yang dimiliki seseorang sebagai bawaan sejak lahir. Kemudian, minat. Minat ialah suatu proses pengembangan dalam mencampurkan seluruh kemampuan yang ada untuk mengarahkan individu kepada suatu kegiatan yang digemarinya. Jadi minat ini lebih mengarah kepada kegiatan atau apa yang kita gemari dan kita coba untuk kembangkan di situ. Berikut ini faktor-faktor pendukung minat dan bakat. Yang pertama itu faktor intern atau faktor yang berasal dari dalam diri kita. Nah, faktor intern ini terbagi atas dua, yaitu faktor bawaan atau genetik. Yang kedua, faktor kepribadian. Nah, kalau faktor bawaan ini itu seperti warisan dari genetik orang tua kita atau turunan dari orang tua kita. Jadi misalnya orang tua kita sebelumnya itu misalnya pemain bola, itu biasanya turun ke kita. Atau misalnya turun ke kita sehingga kita memiliki bakat atau minat di bidang sepak bola. Seperti itu. Kedua, faktor kepribadian. Nah, faktor kepribadian ini meliputi keadaan psikologis saat kalian mengembangkan minat dan bakat kalian. Nah, itu tergantung dari aspek-aspek diri kalian dan emosi kalian sendiri. Nah, saat kalian sudah mampu mengatur emosi kalian sendiri dan mencoba belajar tekun untuk mengembangkan minat bakat kalian, maka akan muncul rasa optimis dan percaya diri saat mengembangkan minat bakat kalian. Kemudian faktor ekstern atau faktor yang berasal dari luar diri kita, yaitu faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini terbagi atas tiga, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan sosial. Nah, kalau lingkungan keluarga itu merupakan tempat latihan atau belajar dan tempat kalian memperoleh pengalaman pertama dan dasar dalam kehidupan. Jadi saat kalian berada di dalam keluarga, pastinya kalian pertama akan dididik sama orang tua kalian. Nah, orang tua kalian juga akan mengarahkan minat bakat kalian, membantu mengarahkan minat bakat kalian. Seperti itu. Kemudian yang kedua, lingkungan sekolah. Nah, kalau lingkungan sekolah ini merupakan lingkungan yang mempengaruhi proses belajar mengajar yang bersifat formal. Nah, kalau di lingkungan ini sangat berpengaruh juga dalam pengembangan minat bakat kalian. Karena di lingkungan ini kalian diajar secara terarah oleh guru-guru yang berkompeten. Nah, berikutnya lingkungan sosial. Kalau lingkungan sosial ini berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Jadi, di mana kalian bergaul itu juga akan mempengaruhi perkembangan minat dan bakat kalian. Jadi, kalau kamu bergaul dengan tepat, kamu akan bisa dibantu oleh orang-orang di sekitarmu untuk mengembangkan minat dan bakat kalian, dan kalian bisa mempraktekkan minat bakat kalian kepada masyarakat. Seperti itu. Kemudian ini jenis-jenis minat bakat. Untuk jenis pertama yaitu minat vokasional. Nah, minat vokasional ini merujuk pada bidang-bidang pekerjaan seperti minat profesional. Kalau minat profesional ini merujuk kepada keilmuan, seni, dan kesejahteraan sosial. Sedangkan kalau minat komersial itu lebih mengarah kepada pekerjaan dunia usaha, jual beli, periklanan, akuntansi, dan lain-lain. Kemudian minat kegiatan fisik. Nah, kalau minat kegiatan fisik ini lebih mengarah kepada mekanik, kegiatan luar atau olahraga. Yang kedua, minat avokasional. Nah, minat ini
untuk memperoleh kepuasan atau hobi. Ya, misalnya pergi berpetualang, liburan, menonton konser, menonton seni, menonton wayang mungkin, dan penelitian, dan lain-lainnya. Kemudian, ini jenis bakat. Nah, yang pertama itu bakat verbal. Nah, bakat ini lebih mengarah kepada bakat berbicara. Nah, bakat dalam menyampaikan sesuatu, misalnya guru. Nah, yang kedua, bakat numerikal. Nah, ini bakatnya pandai berhitung mengenai angka-angka. Yang ketiga, bakat skolastik. Nah, kalau bakat skolastik ini merupakan kombinasi gabungan antara kata-kata atau logika dan angka-angka. Nah, mereka ini biasa mempunyai kemampuan dalam bernalar, mengurutkan, dan berpikir dalam pola sebab akibat. Orang yang biasa memiliki bakat seperti ini tuh ya para ilmuwan, akuntan, programmer komputer, seperti itu. Nah, sedangkan yang keempat, bakat abstrak. Kalau bakat abstrak, bakat di bidang abstraksi atau perancangan bentuk pola, desain, diagram, ukuran-ukuran, bentuk-bentuk, dan posisi-posisi. Nah, biasanya itu dimiliki oleh orang arsitek atau yang membuat bangunan gitu. Kemudian yang kelima, bakat mekanik. Kalau bakat mekanik ini menyangkut tentang prinsip-prinsip umum IPA, tata kerja mesin, perkakas, dan alat-alat lainnya. Terus bakat relasi ruang. Nah, maksudnya itu mereka mempunyai bakat pertama mengamati, terus mereka menceritakan dalam bentuk nyata. Nah, seperti bisa dibilang artis mungkin. Misalnya dari naskah, mereka bisa menceritakan cerita naskah itu dalam bentuk drama, komedi, dan lain-lain. Terus yang ketujuh, bakat kecepatan ketelitian klerikal. Nah, kalau bakat ini memang lebih membutuhkan ketelitian. Makanya biasa dia berada di tulis-menulis, sekretaris, terus meracik-meracik di laboratorium, seperti itu. Terus yang terakhir, bakat bahasa atau linguistik. Kalau bakat bahasa ini mereka lebih mengarah kepada bidang penalaran atau menganalisa bahasa. Ya, bisa seperti jurnalistik atau yang pembawa berita, pencari berita maksudnya, penyiar, editing, pramuniaga, atau berhubungan dengan analisa bahasa. Ya, seperti itu. Nah, berikut ini cara mengembangkan minat bakat. Yang pertama, perlu keberanian. Nah, keberanian ini membuat kita mampu menghadapi tantangan atau hambatan baik yang bersifat fisik dan psikis maupun kendala-kendala sosial atau yang lainnya. Kemudian, perlu didukung latihan. Nah, latihan itu adalah kunci dari keberhasilan. Meskipun kita sudah mempunyai bakat, tapi kita tetap harus mengasahnya. Kemudian yang ketiga, perlu didukung lingkungan. Nah, lingkungan di sini tentu dalam arti yang sangat luas, termasuk manusia, fasilitas, biaya, dan kondisi sosial lainnya. Itu turut berperan dalam usaha pengembangan bakat dan minat kita. Berikutnya, perlu memahami hambatan-hambatan pengembangan bakat dan cara mengatasinya. Nah, di sini sekali lagi kita perlu mengenali dengan baik kendala-kendala yang ada. Kita kategorikan mana yang mudah diatasi dan mana yang sulit. Kemudian, mulai kita memikirkan jalan keluarnya. Seperti itu. Kemudian, kesesuaian antara bakat dengan cita-cita atau karir. Nah, bakat itu merupakan kemampuan khusus yang dimiliki oleh setiap individu untuk sukses dalam bidang-bidang tertentu. Bakat dapat berkembang dan tampak menonjol bila mana dilakukan latihan secara terus-menerus.
bakat yang berkembang sangat mempengaruhi pilihan karir seseorang dan mendukung cita-cita atau karir. Dapat juga mempermudah seseorang menjadi sukses dalam profesi atau jabatan bagi si pemiliknya. Jadi, alangkah baiknya ketika kita memiliki bakat, bisa berjalan lurus dengan cita-cita yang kita inginkan. Misalnya, ketika kita memiliki bakat seni misalnya, alangkah baiknya kita menjadi seorang seniman misalnya, atau pelukis nanti ke depannya. Jadi bakat kita itu bisa berjalan lurus dengan cita-cita yang kita harapkan. Tapi tentunya harus dengan mengasahnya, belajar, dan latihan. Meskipun kita sudah punya bakat. Oke. Berikutnya, memahami protokol kesehatan di masa pandemi. Jadi yang pertama, jaga kebersihan tangan, selalu cuci tangan setelah melakukan aktivitas. Kedua, jangan menyentuh wajah di bagian mata, hidung, ataupun mulut. Karena takutnya kita setelah beraktivitas, kita lupa mencuci tangan. Takutnya ada virus atau bakteri yang menempel di tangan. Jadi sebaiknya selalu cuci tangan dulu setelah beraktivitas. Yang ketiga, terapkan etika batuk dan bersin. Jadi kalau ketika kita batuk dan bersin, alangkah baiknya kita menutup mulut dan hidung kita menggunakan siku bagian dalam. Yang keempat, pakai masker. Ketika kita keluar atau melakukan aktivitas di luar rumah, selalu memakai masker. Sehingga kita terhindar dari paparan virus dari orang lain, kita pun terjaga, orang lain terjaga, keluarga kita pun terjaga. Terus yang kelima, selalu jaga jarak. Selalu jaga jarak dengan orang di sekitar kita sekitar 1-1,5 meter agar kita tidak mudah terpapar oleh virus. Keenam, isolasi mandiri. Jika kita merasa kurang sehat atau badan kita kurang enak badan, sebaiknya kita merasa sadar diri dan tetap di rumah saja. Jadi tetap melakukan aktivitas di rumah saja. Kemudian yang ketujuh, tetap jaga kesehatan. Meskipun kita di rumah saja, kita harus tetap menjaga kesehatan, mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi, mengonsumsi vitamin jika perlu, dan melakukan olahraga, supaya daya tahan tubuh kita juga tetap terjaga meskipun di rumah. Oke, terima kasih. Sekian dulu materi untuk hari ini. Oke, berikutnya ada tugas evaluasi diri. Jadi silakan memperhatikan di bagian tugas pada Google Classroom kelas kalian. Di dalam saya sudah memberikan tugas untuk materi ini. Jadi nanti kalian kerjakan di buku BK, kemudian kalian foto tugas kalian beserta foto diri saat mengerjakan tugas, kemudian dikirim kembali ke dalam Google Classroom. Oke. Sekian dulu materi hari ini. Salam sehat dan sampai jumpa pada materi berikutnya.